Muhammad gagal paham atas ajaran nabi-nabi sebelumnya. Akibat kegagalpahaman Muhammad ini, menyebabkan banyak manusia tersesat. Berikut ini adalah beberapa daftar ketidakmengertian Muhammad atas ajaran nabi-nabi sebelumnya. 1. Muhammad mendirikan agama. Karena dia mengira Nabi Musa adalah pendiri agama Yahudi dan Nabi Isa adalah pendiri agama Kristen. Padahal tidak ada nabi-nabi yang mendirikan agama. 2. Muhammad mengaku menerima kitab suci dari Tuhan. Karena dia mengira Nabi Musa telah menerima kitab Taurat, dan Nabi Isa menerima kitab Injil dari Tuhan. Padahal tidak ada nabi-nabi yang menerima kitab dari Tuhan. Sepanjang sejarah, Tuhan agama Samawi tidak pernah menurunkan kitab keramat apapun kepada umatnya, dan apa yang dianggap sebagai kitab keramat oleh umat Samawi adalah buku sejarah tulisan manusia yang disakralkan karena di dalamnya berisi cerita tentang Tuhan. Untuk itu dia membual tentang malaikat kubur yang bertanya apa agamamu, apa nama kitab sucimu, siapa nama Tuhanmu, siapa nama nabimu, bla bla bla, karena dia mengira Nabi Musa dan Nabi Isa juga mengajarkan begitu. Padahal yang mempunyai pandangan sektarian seperti itu adalah umatnya bukan nabinya. 3. Muhammad menyebut dirinya Rasul sewaktu di Mekah, dan menyebut dirinya Nabi sewaktu bertemu orang-orang Yahudi di Madinah. Karena Muhammad tidak paham apa itu Rasul, dan apa itu Nabi menurut tradisi Samawi. Nabi adalah utusan Tuhan, sedangkan Rasul adalah utusan Yesus. Keduanya membawa misi yang berbeda. Nabi bertugas menyampaikan firman Tuhan, sedangkan Rasul bertugas memberitakan Injil. Rupanya sewaktu di Mekah, Muhammad mendengar istilah Rasul dari seorang Nasrani bernama Warakah, karena Warakah menerjemahkan kitab perjanjian baru ke dalam bahasa Arab, dan pasti Warakah sering menyebut istilah itu dalam khotbah-khotbahnya. Dan istilah Nabi dia ketahui dari orang-orang Ansar Madinah sewaktu ia berjumpa orang-orang itu di Aqobah. Orang-orang Ansar tersebut memberitahu Muhammad kalau orang-orang Yahudi Madinah sedang menanti-nantikan kedatangan seorang nabi yang dijanjikan Tuhan mereka. Maka sejak itu pula Muhammad mengklaim dirinya juga sebagai nabi, walau di Mekah dia mengaku dirinya rasul. 4. Muhammad membagi Qur'annya ke dalam surat-surat. Karena dia mengira surat-surat di dalam Alkitab sebagai surat-surat kudus kiriman malaikat dari surga. Padahal surat-surat dalam Alkitab, perjanjian baru tersebut adalah memang surat dalam arti sebenarnya, yaitu surat yang ditulis dan dikirim oleh Rasul, untuk para jemaah Kristen. 5. Muhammad membagi Qur'annya ke dalam ayat-ayat. Karena dia mengira ayat-ayat dalam Taurat, Zabur dan Injil adalah kalimat-kalimat sepenggal yang diwahyukan atau didiktikan oleh Tuhan. Padahal, pada awalnya Alkitab tidak terbagi dalam ayat-ayat, melainkan pembagian Alkitab ke dalam ayat-ayat itu dilakukan oleh pihak gereja. Nabi Musa, dan para imam Yahudi tidak menulis kitab Taurat dalam ayat-ayat, demikian pula para penulis Injil, juga tidak membagi kitab-kitabnya dalam ayat-ayat. 6. Muhammad menyebut Isa sebagai Al-Masih, tanpa dia mengerti apa itu Al-Masih. Dia mengira Al-Masih adalah nama lengkapnya Isa. Kalau dia mengerti arti kata tersebut, tentu dia tidak akan nekat mengaku dirinya sebagai juru selamat, yakni, Nabi yang dijanjikan kepada orang-orang Yahudi. 7. Muhammad mengatakan orang Kristen mempunyai 3 Tuhan, yaitu Allah, Isa dan Maryam. Jelas ini adalah kesalahpahaman Muhammad akibat ketidakmengertiannya, tentang ajaran Trinitas Kristen. 8. Muhammad mengatakan orang Yahudi, menuhankan Uzair, Ezra. Sekali lagi ini adalah kegagalpahaman Muhammad karena ketidaktahuannya. 9. Muhammad menyangka, Nabi Musa dan Nabi Isa hidup pada zaman yang sama. Padahal keduanya terpaut 1500 tahun lamanya. Dengan menceritakan keluarga Imran mempunyai 3 orang anak, Harun, Maryam dan Musa, dan Maryam binti Imran, melahirkan anak bernama Isa Al-Masih, serta penyebutan Maryam sebagai saudara perempuan Harun, maka sudah terbukti bahwa, Muhammad sebenarnya seorang yang tidak tahu. 10. Muhammad mengajarkan label agama dapat menyelamatkan manusia ke surga. Muhammad tersesat karena dia kerap mendengar orang Yahudi berkata, siapa tidak masuk agama Yahudi tak akan masuk surga, dan demikian pula dengan orang Kristen, juga berkata, siapa tidak masuk agama Kristen tidak akan masuk surga. Dengan demikian yang ditonjolkan adalah label agama dan bukan pesan-pesan moral. Padahal yang dibawa para nabi adalah pesan-pesan moral, dan para nabi sama sekali tidak membawa label agama dan tidak pernah mengajarkan bahwa suatu label agama dapat membawa manusia ke surga.